Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi menjawab fitnah dengan fakta. Ini ada di edisi yang ke-6 teman-teman ya. Kalau di edisi kelima mungkin suara agak panas sedikit ya, karena memang gayanya mengimbangi gaya sipulan tersebut. Jadi tepat mengimbangi gaya sipulan tersebut ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di sana. Baik, sekarang kita akan bahas tentang apa? Referensi ahli sunnah atau kitab-kitab ulama ahlu sunnah yang bicara tentang masalah iman dan takfir. Iman dan takfir. Ini kitabnya di sini, iman dan takfir. Jadi yang kita bahas adalah yaitu tentang judulnya adalah referensi atau kitab-kitab yang itu ulama ahlu sunnah tentang permasalahan iman dan takfir. Takfir dan iman itu bicara satu modul sebetulnya. Takfir itu salah satu pembahasan mabahisul iman. Ya. Baik. Kalau kita kitabul iman ya, kita iman sebelum Ibnu Taimiyah, ya, saya selalu menyebutkan karena mereka selalu menuduh bahwa referensi kita selalu Ibnu Taimiyah. No, ya, tidak. Kita punya alhamdulillah ya referensi ulama-ulama yang menjadi rujukan Ibnu Taimiyah sendiri. Jadi maka kita ini di sini samping menjawab tuduhan mereka tentang referensi atau kitab pedoman kita, ya, sekalian melihat nanti akan kita bahas ini karang-karang ulama sunnah yang mereka cap sebagai Wahabi itu dalam masalah penjelasan masalah takfir. Karena selalu mereka di dalam komentarnya tadi ya, terutama klarifikasi yang terakhir kemarin yang baru kita komentari dari episode yang 5 tadi, mereka candu takfir gitu ya. Kita akan lihatkan memang orang yang mereka cap sebagai candu takfir. Kita lihat karangan. Dan kita tantang dari mereka ini yang menuduh bahwa Wahabi suka mentakfirkan satu kitab, dua kitab, tiga kitab dari ulama-ulama antum yang menyerang tentang permasalahan takfir dengan rinci dan jelas. Rinci dan jelas. Saya minta satu kitab, dua kitab, tiga kitab dari ulama antum, ya, atau antum punya karangan sendiri. Ya, oke bos. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ini kitabul iman karangan Ibnu Mandah. Ya, Ibnu Mandah. Kita bilang karangan Ibnu Mandah, ya. Yang kemarin sudah kita lihat wafat 395 Hijriah. Ya. Kita iman karangan Ibnu Mandah. Yang wafat 395. Baik, 3 jilid, ya. Dan saya punya dua cetakan juga nih. Dua cetakan. Kemudian adalah Ta'zimus Shalah karangan Imam Al-Marwazi, ya, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi 394. Wafat 394. Kemudian kitab Masailul Iman. Serius ya ikhwan, kan orang-orang khawarij, orang-orang radikal nuduh kita ini apa namanya? Murji'ah. Ya, kalau di sana nuduh kita takfiri, kalau di sana nuduh kita murji'ah, serang timbal balik ya. Kita inilah pedoman-pedoman kita dalam bahas masalah iman. Inilah pedoman-pedoman kita dalam bahas masalah iman takfir, pandangan dari para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang jelas referensinya, ya, bukan abal-abal. Baik. Kemudian adalah kitabul iman, Syu'abul Iman karang Imam Al-Baihaqi. Dari ulama Syafi'iyah, kan mereka ngomong-ngomong Syafi'iyah mulu. Ya, Imam Syu'abul Iman karang Imam Al-Baihaqi yang wafat pada tahun 458 Hijriah. 458 Hijriah. Syu'abul Iman karang Imam Al-Baihaqi. Baik, kita lanjutkan. Ini ada sekitar 9 jilid. Kemudian Syu'abul Iman. Nih karangan Imam ya Abi Muhammad Abdul Jalil ya Al-Andali yang ma'ruf dengan Bil Qasri Al-Qusari yang wafat 608 Hijriah, 608 Hijriah sebelum lahirnya Ibnu Taimiyah. Baik. Masih kita lanjutkan ya. Kitabul Iman karangan Ikmal Ma'alim bi Fawaid Sahih Muslim. Ini apa namanya? Liqari Iyad. Sebetulnya ini kitab iman ya, yang ditulis oleh Qadi Iyad. 2 jilid. Ini kitab terakhir, ini kitab setelah Ibnu Taimiyah, ini kitabul iman. Ada kitab beliau punya kitabul iman, tapi kita bicara sebelumnya adalah kitab Ibnu Taimiyah. Kalau ingin menilai Ibnu Taimiyah apakah dia khawarij, takfiri atau murji'ah, ada kitabul iman Al-Kabir dan kitab Imam Al-Awsat. Itu jilid yang ke-7 Majmu' Fatawa. Baik. Baik, kita lewatkan.
Ini kita muasir, kita lewatkan saja. Kita muasir, kita lewatkan saja. Ini cetakan lain Syu'abul Iman. Imam Baihaqi juga. Ini Kitabul Iman karangan Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, bin Salam, yaitu yang wafat 224 Hijriah. Ya. Kitabul Iman karangan Abi Syaibah yang wafat 235 Hijriah. Ya. Baik, kita lewatkan kita kitab yang muasir, kita kitab setelah Ibnu Taimiyah, tidak kita gubris. Kemudian ini Al-Kabair Az-Zahabi, kemudian Az-Zawajir punya Ibnu Hajar Haytami Syafi'i. Baik, ini masalah iman. Secara umum bagiannya adalah masalah takfir, dan mereka menuduh bahwa orang-orang lebih candu takfir. Kita lihatkan, inilah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita yang menjelaskan tentang berbagai masalah berkenaan takfir. Ini adalah syarah Al-Imam Al-Qadir ala kitab Al-Fadhul Kufur. Ya. Jadi karangan Mula Al-Qari dari ulama Hanafiyah. Ya. Ya. Ini bagaimana penjelasan masalah Al-Fadhul Kufur. Baik. Berikutnya kita akan lihatkan ini Kitabul Iman karangan dari ulama Masir atau yang dituduh Wahabi oleh mereka. Ini Kitabul Iman Abi Sa'di dan seterusnya, Syekh Abdul Razak Jasiatul Iman. Kita lewatkan saja karena mereka akan mau menoleh ke kita mereka cap sebagai ulama Wahabi, tapi kita kasih referensi yang sebelum ulama yang mereka cap sebagai Wahabi, itu Ibnu Taimiyah. Tadi sudah kita beberapa kitab. Sekarang adalah bagaimana pandangan orang Ahlus Sunnah atau ulama Ahlus Sunnah Jamaah dalam masalah takfir, atau mereka cap sebagai ini dan sekarang oleh guru kami sendiri, yaitu Ibrahim bin Amir Ar-Ruhai yang sudah sering ke Indonesia, At-Takfir wa Dawabituhu. Antum baca ini, silakan antum baca. Para antum yang menuduh orang Wahabi, candu menuduh Wahabi, antum yang candu menuduh Wahabi tentang takfir, silakan baca kitab ini. Ya, bantah jika ada kesalahan dalam masalah takfir. Silakan antum yang candu menuduh orang Wahabi, tapi bukan Wahabi yang candu mentakfir, tapi antum tuduh candu menuduh. Ya, inilah At-Takfir wa Wabituhu. Ya, ini salah seorang ulama yang menulis, masih hidup dia. Baik. Ya. Jadi kita bukan tidak punya referensi penjelasan yang jelas. Ini menunjukkan kadang-kadang ulama yang akan sebutkan ini adalah bagaimana ulama Wahabi betul-betul menjelas kepada umat bermasalah dalam agama dengan detail, dengan dalil yang jelas. Bukan omdo, ya, omdo enggak. Ya, bukan aswaja juga, asal jawab saja enggak. Tapi ada dengan ilmu. Antum lihat di sini. Apakah ulama Wahabi suka mengkafirkan? Bagaimana Wahabitnya mereka? Ya, sebaliknya tadi saya tantang dari awal kepada antum semua, tolong tunjuk kitab-kitab ulama, ya, antum yang pernah menulis tentang dawabit takfir. Bagaimana takfir? Tunjukkan dong. Ya. Nuduh tapi nggak punya referensi lagi, kan lucu, ya. Al-Khawarij wal Firaq fi Tarikh Islam. Manahijuhum, usuluhum, wasimatuhum, qadiman wa hadisan, wa mawqif salatinhum. Ini adalah terang Dr. Nasir bin Akal Abdul Karim, ini ahli akidah dari Jamatul Imam. Ya, beliau banyak punya kitab tentang akidah. Silakan baca. Ini guru, profesor akidah di Universitas Imam Muhammad Saud di Riyadh. Ya, lihat pandangannya. Ya, kadang-kadang yang menuduh Khawarij, menuduh takfir, karena dia nggak paham takfir kadang-kadang. Jadi ada dua permasalahan sebetulnya supaya menuduh orang itu. Imma al-jahl bil haqqi, ya, nggak tahu yang benar, menuduh orang salah. Yang kedua, imma tidak memahami orang yang dituduh ini. Yaitu kita kalau menuduh orang, apa sih pemahaman mereka? Baca kitab-kitab ini yang jadi referensi mereka. Gitu. Yang gampang menuduh, baca referensi mereka. Jadi ada dua efek itu. Paham yang Ahlus Sunnah, ngaku Ahlus Sunnah, atau menuduh orang tidak Ahlus Sunnah dan tidak mengerti bagaimana orang ini sebetulnya akidahnya. Karena dia tahu kebenaran bagaimana, dia tahu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dia nggak ngerti. Ngaku Ahlus Sunnah ini bahaya.
Ya. Baik. Ini kitab yang kedua. Masih banyak saya bawa ke sini biar enggak. Ini keterangan Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr, guru kami, ya. Saya tidak mau mengatakan guru kami karena banyak lagi ustaz-ustaz kibar yang nggak pantas lah saya ini tuailib dari Syekh lah, saya nggak mau mengatakan murid beliau gitu. Saya paling nggak suka juga mengatakan guru, karena murid itu ilmunya gimana dia beristihad belajar, bukan ngaku guru saya begitu, tidak, ya. Yaitu bazul nusi wa tadhkir li baqaya al-maftunin bi takfir wa tafjir, yaitu ya, meluangkan nasihat dan peringatan bagi sisa orang terkena fitnah takfir, ya, dan tafjir, peledakan-peledakan. Ini jadi ulama Ahlussunnah itu betul-betul bagaimana juang kepada umat menjelaskan permasalahan akidah, bukan omdo, ya, atau aswaja jawab saja, tidak, ya, tapi dengan ilmu. Antum baca ini kitab-kitab ini, apakah mereka suka orang mentakfir, mereka tidak tahu tentang atur takfir, atau mereka ada orang yang mengerti dengan takfir. Jadi jangan-jangan dia tidak mengerti apa itu takfir, bahwa masyhur takfir, bahwa takfir, nggak ngerti, makanya kata dua orang yang suka takfir, padahal dia yang suka takfir malahan. Ya, berikutnya adalah munazarah hablul ummah Ibnu Abbas lil Khawas, perdebatan Ibnu Abbas tentang Khawarij. Ini dijelaskan oleh Anwar Masarij, ya. Jadi faedah-faedah ini dari kisah itu ditulis oleh guru kami Ali Hasan Abu Ahmid, ya, yang mana kalau orang takfiri menuduh dia adalah murji', nah, gitu. Ini jadi ulama-ulama kami itu adalah ulama yang produktif dalam menulis, ya, tidak asal comot, itu penelitian ilmiah yang akurat, boleh diteliti karang-karang mereka, nukil mereka, antum cek benar apa tidak, ya. Ini adalah at-tahdhir min tasarru' fi takfir, peringatan buru-buru dalam masalah mengkafirkan. Ini buku. Jadi makanya kalau enggak saya coba bicara ustaz-ustaz lain lah, antum lihat dalam ceramah-ceramah saya sendiri ada nggak pernah saya kafir-kafirkan orang, ya, karena saya membaca referensi ini. Faedah dalam ulama kami mengajar kami, tidak boleh benar-benar mengkafirkan orang, atau menuduh orang suka mengkafirkan juga tidak boleh, ya. Ini Muhammad bin Nasir Al-Muraini. Silakan, ya. Terus apa lagi? At-tahrir li masalah takfir fi qadatil hukum bi ghairi ma anzalallah. Ya, ini permasalahan, ya, memperjelas masalah tentang takfir dalam masalah hukum dengan bukan dengan hukum Allah. Ini adalah karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang sempat disebut oleh beliau dalam salah satu publikasi beliau. Ya. Ini. Jadi ulama-ulama kami ada ulama yang mengerti dengan masalah takfir. Jadi kalau salah menurut antum cap sebagai Wahabi, silakan periksa kitab-kitab yang saya sebutkan ini. Bisa di-download juga. Jangan malas download, jangan malas baca, ya, koreksi dulu, baru ngomong setelah itu. Baik. Kemudian adalah usul wa dawabit fi takfir. Ini saya pernah menyampaikan daurah pertama dari Jamiah Islamiyah, saya sampaikan daurah di Jamiatul Rahman di Yogyakarta. Usul wa dawabit takfir. Usul wa dawabit takfir, yaitu dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan masalah mentakfir. Nah, ini karya Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, cucu dari Muhammad bin Wahab. Ya. Baik. Kemudian lagi kitab Bara'at Ahlussunnah min takfir usatul ummah. Bara'at Ahlussunnah min takfir usatul ummah. Ya, bersihnya Ahlussunnah dari tuduhan suka mengkafirkan umat. Ditulis oleh Dr. Abdullah Syakir Muhammad Al-Junaidi, Naib Rais Al-Am di Ansar Sunnah di Mesir. Ini orang Mesir. Ya. Baik, ini buku Al-Albani. Ini yang sudah diterjemahkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Antum beli buku ini, lihat bagaimana apa Albani itu suka mengkafirkan. Ini adalah tidak berhukum dengan hukum Allah. Kafirkah? Ya. Assalamualaikum Syekh. Yai, tolong diperhatikan baik-baik. Ya. Baik, selanjutnya juhud al-ilmiyah ad-dala ala mukafahatil masyarakat al-arabiyah lil ihab wa ghulu fi takfir. Ini adalah kumpulan upaya-upaya nyata yang dilakukan Saudi Arabia di
di dalam memerangi terorisme dan hulu dalam takfir, ya. Wa tatarruf fi'a ad-dalalah. Ini itu salah siapa? Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Antum kenal dia, mungkin dengar dia, sering ke Indonesia, ya. Nah, apa upaya ini yang dilakukan para ulama kami? Berikutnya, ad-dawab syariah di takfir. Kaidah syariat dalam masalah takfir. Karya Dr. Mustafa bin Karamatullah Makhdum. Ya. Ini adalah Udah Tarikh di Jami'at Thayyibah di Madinah Munawwarah. Oke, ini guru-guru kami yang banyak menulis. Kemudian takfir judhuruhu asbabu mubariratuhu. Jadi bukan satu dua referensinya kita. Kalau antum masih suka saja menuduh orang Wahabi yang antum itu sebagai suka mengkafirkan, ya, kami bukan Wahabi dan tidak pernah manakan nama Wahabi. Tapi antum yang suka bergelar-gelar dengan gelar yang jelek itu, tapi gelar itu sebetulnya belum jelek artinya, karena itu nisbah kepada nama Allah Al-Wahhab. Antum ingin menghina justru mendapat kemuliaan sebetulnya nama Al-Wahhab. Tapi dimaknai oleh antum semua bahwa itu adalah sebuah firqah, ya kan? Nah, ini karya-karya Dr. Nu'man bin Razak As-Samru'i, ya. Jihad Imam Muhammad Usul Islamiyah. Baik, silakan antum lihat referensi-referensi yang menjadi pegangan kami yang kalian tap sebagai orang doyan takfir, atau sebaliknya memang antum yang suka doyan nuduh yang suka takfir. Ini adalah fitnah takfir. Ya, ala Syekh Nasruddin Al-Albani, kaya Syekh Al-Albani, ya. Kemudian apalagi di takris, ya, oleh Syekh bin Baz, ta'liq Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, 3 serangkai ulama dunia, Muhammad Nasir Al-Albani, Syekh bin Baz, Abdullah bin Baz rahimahullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 3 serangkai, ya. Baik. Wa ini fatwa haula, dan kemudian berikutnya fatwa-fatwa tentang takfir dan berhukum dengan selain menolak. Tolong untuk periksa kitab ini nih, untuk baca. Itu karya Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan Abdullah Al-Jibrain. Nah, dan lajnah al-ifta, jadi lajnah iftanya di Arabia. Gimana pandangan antum mengatakan bahwa Saudi bermanfaat Wahabi suka mengkafirkan? Lihat ini para ulama-ulamanya. Dan waktu saya komentari tentang fatwa tentang bantahan tentang pelanggaran terorisme syariat Islam dalam tulisan saya, itu saya katakan bahwa mungkin kita saja, maaf bicara ini, terlambat mengeluarkan fatwa tentang hal ini. Ya, ini lihat, kalau nggak salah 2010 baru keluar fatwanya kalau nggak salah. Ya, tapi lihat ini perjuangan ulama-ulama yang kalian cap sebagai ulama yang mengkafirkan, bagaimana pandang mereka dalam masalah takfir. Antum baca di sini. Apakah ada syarat yang tidak lengkap? Ada catatan-catatan? Silakan kamu bantah, ya, dengan ilmiah, bukan dengan asal omdo, ya. Al-hukmu bil ma'asallah, munaqasah taksiliyah, ilmiah, hadiah, ya. Wa ini tahrir fi masjid takfir, ya. Ini juga ditulis oleh Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman Ali Syekh. Ini cucu dari Muhammad bin Abdul Wahab, juga cucu ciciknya lah, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian Al-Khawarij, tarikhuhum wa aruhum wa i'tiqadi hukum Islam minha. Kayak Dr. Ghalib Lawaji, ini guru saya. Ngajar saya dari Majelis Doktora S2 S3. Khawarij, siapa mereka Khawarij? Maka baca tarikh Khawarij, baca sifat mereka, sehingga jangan sampai menuduh orang dengan mudah-mudahan menuduh Khawarij. Nggak kenal Khawarij, menuduh Khawarij malah. Ya, itu bahayanya. Nggak tahu syirik, menuduh orang syirik. Menuduh orang nggak tahu mengerti tentang takfir, menuduh orang suka mengkafirkan. Ini khusus mengkaji pendapat Ibnu Taimiyah tentang takfir. Silakan antum baca buku ini. Antum periksa di mana kesesatannya. Yaitu judulnya Manhaj Ibnu Taimiyah fi Masalah Takfir. Ya. Kalau antum baca buku ini, selama ini yang menuduh-nuduh Ibnu Taimiyah suka mengkafirkan, baca aja buku ini. Kalau nggak sampai baca buku fatwanya. Ya, kalau saya rasakan antum baca fatwanya, antum akan dapat ilmu yang luar biasa Allah. Ya, Manhaj Ibnu Taimiyah fi Masalah Takfir. Silakan antum coba download, ya, dan baca. Kritik jika ada salah. Kemudian khusus ini, Manhaj Imam Muhammad Wahab
fi masalah takfir Muhammad bin Wahab. Dalam masalah takfir. Di waktu berdebat di Madura itu saya akan bacakan tentang perkataan Muhammad Wahab, suratnya kepada Abu Qasim. Cukup antum baca saja surat Muhammad Wahab Qasim, di situ dijawab oleh dia. Menuduh saya, kata beliau, suka mengkafirkan orang, saya tidak mengkafirkan orang. Baca suratnya kepada Abu Qasim, ya. Dan itu didengar langsung oleh fulan yang hadir saat itu, ya. Maka cengengesan tidak menjawab apa-apa dia. Setelah saya lihatkan semua perkataan Syumar Wahab saat itu, ya. Karena memang dalam laptop saya itu saya sudah punya data-data. Ya kan sebelumnya banyak undang debat saya kan ngelayanin. Itu kejadian begitu. Sehingga dikira begitu bisa menjatuhkan, lupanya malah akhirnya nggak ketemu yang diinginkan, akhirnya videonya tidak disebarkan. Oke, berikutnya. Nah, ini penjelasan ulama Ahlussunnah tentang apa? Tentang irhabi, terorisme, tentang jihad, pandangan mereka tentang jihad. Kayak Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Guru kami juga risalah, ya, Al-Irsyad ila Bayan Al-Haq fi Hukum Jihad, yaitu Ahmad bin Yahya An-Najmi. Antum baca ini. Para penegak hukum juga yang terfitnah dengan orang menuduh dengan tanpa alasan, banyak sekali di negara kita ini. Pejabat-pejabat yang juga kadang-kadang ngomong wahabi tapi tidak pernah tahu bagaimana hakikatnya. Ya, tidak membaca apa pandangan wahabi yang dituduh wahabi itu. Ya, inilah referensinya. Ya, sebetulnya mereka ini siasat biar ulama-ulama yang mereka cap wahabi ini jauh dari pemerintah dan tidak beri masukan pemerintah bagaimana cara untuk menumpas teroris. Kami adalah orang-orang yang paham dengan berbagai syubhatnya teroris, insya Allah. Karena referensi tentang itu cukup, insya Allah, ya, cukuplah untuk mengkantar mereka. Ya, kalau nggak mau lihat saja kantaran-kantaran yang saya tulis sendiri dalam beberapa tulisan saya di jurnal, ya, Al-Majalis atau di zikra.com, baca di sana. Ya. Kemudian ini adalah tentang jihad. Bagaimana pemahaman mereka? Salah satu syarat mutlak adalah jihad harus buat pemimpin yang resmi, bukan pemimpin jamaah, ormas-ormas atau guru ngaji, nggak ada itu. Ini penjelasannya, bah di sini, ya. Baik, barangkali untuk materi yang sesi yang ke-6 jam berapa? Sudah berapa jam? Berapa menit? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan apa? Masalah sesi yang berikutnya, ya. Siang akan datang kita akan ketemu masalah wajib bersatu, karena kemarin dituduh oleh mereka suka memecah belah kaum muslimin. Siapa memecah belah kaum muslimin? Kok mencuci tangan, sudah berbuat mencuci tangan, tidak mencari kaum muslimin lagi. Ya, kalau bersatukan kaum muslimin bukan cara memfitnah begitu. Kalau ingin bersatukan bukan cara memfitnah begitu. Ya, kepada dua orang yang dialog itu, kalau ingin bersatukan bukan cara begitu. Ya, itu namanya pelaku tapi tidak ngaku. Ya, pelaku tapi tidak ngaku. Ya, ini saya akan lihat karena tulisan ulama kami yang bagaimana mereka menjelaskan wajib menjaga persatuan dalam baik persatuan menurut satu bangsa, tidak boleh melakukan kudeta apa macam, atau persatuan maksudnya bersatu semua kaum muslimin. Dan bagaimana cara-cara upaya mencari persatuan itu dijelaskan oleh para ulama kami. Nanti saya akan siapkan antum tulisan-tulisan ulama kami yang menjelaskan masalah demikian, ya. Kemudian insyaallah pada episode yang berikutnya adalah bagaimana pula pandangan para dai yang dituduh wahabi terhadap taat kepada pemerintah. Ini sekian buku ada juga nih. Tunggu saja tanggal lainnya dan hari mainnya. Tunggu saja episode yang berikutnya. Terima kasih. Ya, gimana teman-teman? Kadang-kadang karena serius kayaknya, ya, saya agak garang orangnya. Ya, sebetulnya enggak ya, insya Allah enggak. Saya ini orang sebetulnya tampilannya aja yang yang kayak bagaimana? Enggak, insya Allah. Saya ini orangnya suka senyum, kabila senyum. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, bagi fan-fan, bagi orang-orang yang masih ta'assub dengan gurunya, ya, mengontarkan kata-kata yang tidak baik, janganlah. Hanya dosa saja. Ya, sudah tidak kebenaran lalu menghina, kata-kata nggak boleh. Baik teman-teman semua, jaga ketenangan, jaga saja iman, jaga saja mulut, jangan mengatakan kata-kata apapun. Antum yang akan dihisab. Ya,
hormat mereka, semoga mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dia dalam karpesi menunjuk, semoga Allah menunjukkan antum juga kepada yang benar. Jika menuduh adalah dengan bukti, ya, bukan dengan cara-cara buat opini, memfitnah. Insyaallah tunggu episode berikutnya, ada beberapa lagi ya yang secara referensi nanti, referensi tentang wajib menjaga persatuan, kemudian referensi tentang wajib taat kepada penguasa, kemudian referensi tentang bid'ah. Kan mereka nuduh suka bid'ah-bid'ahkan. Nanti apa dasar-dasar orang Wahabi dalam pemikiran mereka yang dicap oleh Wahabi oleh mereka, ya, menampakkan Wahabi gitu kan. Maka ini membabi mukhatabatul khasm, ya. Kita akan jelaskan bagaimana kitab apa saja kita dipakai dalam memahami masa itu oleh orang-orang yang dicap oleh Wahabi oleh sebagian kelompok ini, ya. Kemudian juga kita akan bahas nanti yaitu tentang kitab-kitab yang melarang, yang menjelaskan pendapat para ulama tentang zikir goyang-goyang, joget-joget dan dendang. Tunggu saja hari mainnya. Para teman, sabar, antum tetap bersabar, ikuti, ya, dan tanpa harus perlu berkomentar yang tidak baik. Saya harap kembali, saya ingatkan semua, jaga, jangan memancing-mancing suasana. Kita debat ilmiah, cukup kita berikan ini saja, dan nilai, biar mereka menilai kita dengan referensi-referensi yang kita jadikan sebagai bahan ilmu kita. Kalau referensi ini dikritik, silakan, kami terima dengan sangat lapang dada. Jika dapat menunjukkan mana sisi-sisi yang batilnya, ya, tentu akan diskusi juga. Jangan-jangan salah paham, bisa saja kan, ya, salah paham terus teriak-teriak lagi, nyalain orang, itu kan maluin, gitu. Terima kasih. Cukup sekian dulu. Mohon maaf jika ada hal-hal ini kurang berkenan di hati, ya. Dan sebagai Melo mengatakan, saya tidak ingin bermusuhan, saya juga tidak ingin bermusuhan. Saya ingin mengklarifikasi, menjelaskan hakikat yang sebenarnya, biar antum tahu dulu. Nanti antum silakan nilai apakah ini Wahabi sesat atau tidak dengan berpegang ke kitab-kitab ulama begini. Antum baca referensi dia, gitu. Enak antum bantah. Saya kasih bahan-bahan antum ini, istilah saya keluarkan jeroannya ini, biar antum nilai lah, ya. Saya ingin mengingatkan antum, kalau antum fitnah terus, sebagian umat temakan fitnah antum, bawa dosa yang begitu banyak sampai hari kiamat antum. Bayangkan, kasihan ya, anak kasihan sama antum itu. Wallahi anak kasihan sama antum. Demi menyelamatkan antum bahwa dosa begitu banyak antum sesatkan, menuduh suka begini dengan opini-opini yang tanpa ada fakta dan data. Saya bicara dengan fakta dan data. Tunjukkan fakta data dari antum. Itu saja permintaan saya. Terima kasih. Mohon maaf jika agak serius kayaknya. Kembali saya tutup dengan senyum. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, teman-teman istirahat, jangan banyak pikiran juga. Episode berikutnya insya Allah kita lanjutkan. Semoga Allah berikan kesehatan pada kita semua dan kesempatan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.